Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Wa qala ta'ala ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkesempatan untuk hadir di majelis ini, sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Kita juga bisa bersilaturahim di antara kita sekalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan diartikan, dimaknai sebagai bulan pendidikan dan latihan, disebut dengan bulan diklat. Ini sudah menjelang akhir, lazimnya seperti kita di sekolahan atau di pelatihan, maka perlu dilakukan ujian atau dilakukan evaluasi, kemudian dikoreksi, lalu diberi nilai. Setidaknya 3 hal itu yang lazimnya terjadi. Saya membaca di sebuah buku tafsir pendidikan, ujian dalam kalimat-kalimat Al-Quran itu disepadankan dengan beberapa ungkapan. Ada diungkapkan dengan kalimat bala, ada diungkapkan dengan al-hisab, ada diungkapkan dengan fitnah, ada diungkapkan dengan soal yang sudah diindonesiakan, soal jawab. Ada diungkapkan dengan al-waznu atau wazan. Kita bisa ngutip mulai pertama dengan bala atau ujian, lazimnya diartikan dengan ujian. Orang yang baik akan diuji oleh Allah, orang yang tidak baik juga sama akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang sering dikutip surat Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Orang sing bagus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bagus imannya, semakin berat ujiannya. Maka kita bisa memahami siapa yang ujiannya terberat,
kita bisa menjawab ujian terberat adalah para nabi dan para rasul. Karena imannya, takwanya sangat bagus sehingga ujiannya sangat berat. Anda baca di Al-Quran betapa banyak nabi-nabi yang kemudian dibunuh oleh orang-orang Bani Israel, ya. Bagian dari ujian yang sangat luar biasa. Nah, kalau ada orang hidup kok ternyata merasa tidak pernah diberi ujian oleh Allah, nah itu patut dipertanyakan hadirin sekalian. Patut dipertanyakan. Gusti Allah itu seneng napa mboten kan itu. Idza aradallahi bi 'abdin khairan, sebab kalau Allah itu senang, cinta kepada seseorang, maka dia pasti akan diberi musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada orang urip jarang-jarang diuji oleh Allah, nah ini berarti jadi tanda tanya bagi kita sekalian, Gusti Allah tasih remen apa mboten? Kalau masih remen pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula diceritani oleh salah seorang ustadz diuji penyakit napa niku, kanker napa tumor niku. Setelah dikonsultasikan ke dokter harus dioperasi. Operasinya harus menyediakan uang sekian puluh juta. Terus diberitahu sama dokter bagian penyakit dalam, bagian operasi, Ustadz, sampean harus sudah siap mati, nah, gitu. Ini waktu dioperasi sampean akan disuntik mati. Akan disuntik dengan suntik mati. Setelah dioperasi diambil penyakitnya, terus penyakitnya dibawa kemana? Surabaya itu untuk di lab, ya, untuk di lab. Sebelum hasilnya datang, jenengan dalam posisi seperti orang mati. Nanti setelah diketahui penyakitnya, jenengan tidak langsung kemudian bisa selesai, enggak. Kemungkinan besar bisa dioperasi lagi dan seterusnya. Pokoknya intinya kesimpulannya itu umurnya tidak akan lama lagi dia akan mati. Sudah pamitan, ya, sudah pamitan ke istrinya, ke orang tuanya, umurnya ini tidak akan lama lagi. Nah, kemudian menempuh jalan yang tidak lazim. Menempuh jalan yang tidak lazim. Setiap dapat rezeki sudah tidak dinikmati, kasihkan semuanya ke orang tuanya. Orang tuanya sampai kaget. Lho, kok bolak-balik dimai duit sekian banyak, apa oleh jadi gitu. Akhirnya dijawab, nggih Bu, kula niki divonis kali dokter bentar lagi mati. Daripada saya mati lah rezeki ini kula paringaken jenengan. Sekian kali dia mendapatkan rezeki terus dikasihkan kepada orang tuanya. Ternyata setelah mau dioperasi tumornya itu hilang. Tumornya itu hilang. Masya Allah, luar biasa. Berarti bisa melampaui ujian yang sangat kritis, ya, dengan pilihan yang sedemikian rupa, menganggap bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Ternyata Allah memberi balasan dengan luar biasa. Tanpa operasi tumornya hilang sama sekali. Banyak di antara kita yang mungkin, ya ibu-ibu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Nah, puasa yang kita lakukan sebenarnya mendidik kita sekalian menjadi orang yang tahan uji. Sejak fajar, sejak subuh sampai nanti maghrib tiba, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
tidak makan, tidak minum, menahan nafsu amarah, ya, tidak melampiaskan emosinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan mendidik secara tidak langsung maupun langsung kepada kita menjadi orang yang tahan uji. Yang kedua, digunakan dengan kalimat al-waznu, ya, al-waznu. Wazan itu diterjemahkan dengan timbangan. Al-waznu yauma idinil haq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang amal kebajikannya lebih berat daripada amal keburukannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, selama bulan puasa Ramadan kita sedang ditimbang-timbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, hadirin sekalian, ya, insya Allah amal kita sangat luar biasa bagusnya, karena dalam bulan Ramadan kebaikan kita akan ditikelkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat. Dengan catatan, hadirin sekalian, apabila puasanya itu dilakukan dengan dasar iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini mboten niat sing sae, lah tidak akan menemukan beratnya timbangan. Sering diungkap hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Fisiknya koyok-koyoke poso, tapi timbangannya tidak ada sama sekali. Dalam waznu, dalam wazannya, dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena puasanya tidak dilakukan dengan dasar iman dan mengharap ridho Allah. Atau ngapunten nggih, hasil ibadahnya yang sebenarnya kelihatan mata itu timbangannya sangat berat, tapi sering niki yang bersangkutan tidak bisa menjaga tiga hal. Satu, ujub, ya, ujub, membanggakan ibadahnya, menyebut-nyebut ibadahnya. Nah, ini ku alamat timbangan amalnya akan habis. Sum'ah, kemudian riya, ya, ibadahnya bukan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, monggo niki niatnya ditata dengan sebaik-baiknya, amalnya ditata dengan sebaik-baiknya, supaya tidak kehilangan bobot di dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin sekalian, menggunakan kalimat al-hisab. Al-hisab niku bisa dibikin kalimat lain menjadi muhasabah. Muhasabah. Hisab itu artinya kan menghitung. Yaumal hisab berarti hari perhitungan amal. Muhasabah berarti kita disuruh untuk menghitung-hitung, ya, mengkalkulasi amal kita sekalian. Ya, apakah amal kita ini sudah bagus atau tidak? Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan. Maka meskipun kita berusaha beramal dengan sebaik-baiknya, pasti di situ ada celah kekurangannya, celah ketidaksempurnaannya. Sehingga kalau dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan, ya, hasil koreksinya tentu belum tentu bisa seperti yang kita harapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala perhitungannya, kalkulasinya begitu sangat cepat dan pasti benar, dan pasti benar. Misalnya akhir surat Al-Baqarah, insya Allah kita semua hafal. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard
Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibkum billah. Yang nampak maupun yang tersembunyi semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim, liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat innallaha sari'ul hisab. Perhitungannya Allah itu begitu sangat cepat dan akurat, ya. Tidak ada rahasia sedikit pun pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Orang-orang yang bertakwa, lahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Innallaha, sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Maka ada ungkapan, insya Allah ini juga kita sudah sangat paham. Menurut sebagian tulisan ini adalah ungkapannya Umar bin Khattab, ya, khalifah yang kedua setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada ungkapan yang sangat terkenal, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah diri kamu sekalian sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu kita lakukan sebelum berakhir bulan Ramadan, perlu kita hitung-hitung sendiri. Ngapunten hadirin sekalian, saya yakin banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Sholatnya misalnya belum bisa sepenuhnya ke masjid bagi yang laki-laki. Belum sepenuhnya bisa sholat jamaah ke masjid bagi yang laki-laki. Ngajinya selama bulan Ramadan misalnya, ya, belum bisa misalnya menghatamkan sekian kali hatam Quran gitu, ya. Ada yang mungkin hatam hanya sekali saja. Bahkan ada yang luput selama bulan Ramadan tidak menghatamkan Quran sama sekali. Jadi banyak kekurangannya. Tarawehnya, qiyamul lailnya, yang penting qiyamul lail belum dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya hadirin sekalian pernah ikut qiyamul lail, sholat malam pas diklat di Surabaya, di Ketintang. Sholat malamnya sekitar 1:30 malam. Imamnya itu suaranya merdunya luar biasa, bagusnya luar biasa. Dan saya yakin beliau faham tentang ayat-ayat yang dibaca. Sampai akhirnya larut dalam bacaannya, imamnya nangis, ya, sesungguhan, ya. Nangis. Nah, saya sebenarnya ya tidak terlalu faham dengan makna Al-Qur'an yang dibaca. Karena imamnya nangis, aku ya melok nangis. Para jamaah juga akhirnya ikut nangis. Nangis bareng-bareng pada saat qiyamul lail. Dan bacaannya panjang sekali. Nanti hadirin sekalian, sholat tarawih kalian nangis. Saumur-umur kula nembe pindah niku dari sholat malam, kalian nangis bareng-bareng sareng imamnya dan jamaahnya. Saking meresapi kandungan makna Al-Qur'annya, imamnya, makmumnya mbok duka paham duka napa berhubung imamnya nangis jadi makmumnya nderek nangis. Tapi aslinya maos Quran itu kan dianjurkan untuk bisa menangis. Nah, kalau sudah selesai dikoreksi, kita tentu merasakan sebagai manusia biasa ada kekurangan-kekurangannya, maka harus ditambal kekurangannya itu. Kekurangannya harus disempurnakan, ya. Dan kalau kita tahu hadirin sekalian betapa yang hebatnya selama bulan Ramadan, kita semuanya pasti sebenarnya menginginkan supaya Ramadan itu terjadi di semua bulan.
Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Andaikan umatku, kata Nabi, mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan dengan keistimewaannya, latamanna ummati antakuna sanah kulluha Ramadan. Mereka akan berkeinginan supaya 1 tahun itu semuanya dijadikan sebagai bulan Ramadan. Nah, seperti itu hadirin sekalian. Berhubung kita ini tidak seberapa paham, ya jangankan 1 tahun, yang saulan ini boten poso nih. Kula guyonan kali kanca-kanca niku bulan Ramadan niku kata warung sing asline niku aslinya jualan bukan warung kikil. Tapi akhirnya jadi warung kikil, boleh kelihatan sikil-sikil yang siang hari makan di warung-warung. Saulan mawon mboten niku nggih, mboten nderek poso napa meneh sak taun ngoten poso sedaya tambah bingung. Akhirnya diberi petunjuk oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya seolah-olah 1 tahun itu bisa Ramadan semua, maka dianjurkan kepada kita sekalian untuk puasa 6 hari setelah nanti Idul Fitri. Setelah tanggal 1, tanggal 2-nya sudah boleh puasa ya, puasa Syawal 6 hari. Satu kebaikan kan ditikelkan oleh Allah 10 kebaikan. 6 hari berarti kan menjadi 60 hari karena ditikelkan 10. 60 hari kan sepadan dengan 2 bulan. Ya, sepadan dengan 2 bulan. 1 bulan Ramadan kalau ditikelkan menjadi 10 kan seperti 10 bulan. Nah, 10 bulan Ramadan itu ditambah 6 hari dalam bulan Syawal dijadikan seperti 2 bulan, maka menjadi 12 bulan. Nah, maka setelah bulan Ramadan kita dianjurkan untuk puasa Syawal 6 hari itu seperti nanti seolah-olah digandeng dengan Ramadannya seperti 12 bulan, berarti sama seperti 1 tahun. Enak kan nggih? Caranya Rasulullah memberi keringanan kepada umatnya itu luar biasa. Memberikan fadilah kepada umatnya itu luar biasa. Berkeinginan supaya semua 1 tahun itu menjadi Ramadan semua, kan repot. Hanya cukup ditempuh dengan bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, nilainya sudah seperti 1 tahun namanya. Nah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan dengan puasa bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Luar biasa Ramadan nek sajane ketemu Ramadan ini mesti remen-remen sedaya nggih. PNS nek ketemu Ramadan diparingi THR. Anak-anak diberi amplop, napa Pak Zainal namanya Zainal nggih. Diberi ampau. Dan seterusnya, bisa saling kunjung sana dari keluarga dan seterusnya. Demikian hadirin yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf selama kita menyampaikan pada pertemuan-pertemuan kajian kita. Niki diliburkan berapa hari, Pak? 1 minggu nomor 1 bulan. Nanti sambil diberitahu lebih lanjut. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.